Di sebuah kota kecil di negara bagian Texas, terdapat kota Katy memiliki populasi sekitar 24.000 jiwa. Kota Katy merupakan kampung halaman David Temple sebagai gelandang terkenal tim sepak bola SMA Katy High School. David dikagumi karena fisiknya yang luar biasa, pengetahuan olahraganya yang luar biasa, dan kepribadiannya yang menarik. David dikenal cukup agresif di lapangan, selalu ingin menang. Keterampilannya yang luar biasa memberi David beasiswa untuk kuliah di Stephen F. Austin University di Nacogdoches, Texas dengan nomor punggung 42. David membawa timnya memenangkan kejuaraan konferensi pertama dalam sejarah universitas pada tahun 1999, di mana David dianugerahi cincin emas kejuaraan. Universitas ini juga merupakan tempat di mana David bertemu gadis lokal bernama Belinda Lucas. Belinda tumbuh di kota Nacogdoches, Texas. Dia ceria di masyarakat. Belinda berusia 20 tahun, senang bermain voli. Inilah alasan mengapa David jatuh cinta kepadanya. David dan Belinda mulai berkencan di kuliah dan menjalani pernikahan pada tahun 1992. Mereka berdua mendapatkan gelar master di bidang pendidikan. Setelah itu, mereka dianugerahi putra bernama Evan tahun 1995. Mereka memutuskan ke kampung halaman David di kota Katy, di mana mereka mengambil pekerjaan sebagai guru. Belinda mengajar pendidikan khusus di Katy High School dan David menjadi pelatih sepak bola di Elif Hastings High School. Bersama mereka membangun mimpi keluarga di Katy. Pekerjaan yang bagus, rumah dan lingkungan yang bagus, halaman belakang yang cantik di mana Evan sering bermain di situ, dan anjing mereka bernama Saka. Teman dan kolega mereka menggambarkan pernikahan mereka sebagai pernikahan yang sempurna. Pada musim panas tahun 1998, David dan Belinda akan mendapatkan anak kedua, dan Belinda sangat bahagia dengan menyambut kelahiran putrinya yang akan diberi nama Erin. Tapi tidak ada yang tahu kebahagiaan Belinda akan segera mendapatkan pukulan yang tak tertahankan. Pada tanggal 11 Januari tahun 1999 adalah hari sibuk yang melelahkan bagi Belinda yang sedang hamil 8 bulan. Saat itu, pada hari kerja di sekolah, Belinda mendapatkan telepon dari pusat penitipan anak Tigerland bahwa Evan sakit dan tidak makan apapun. Belinda menelpon David untuk memintanya membawa Evan pulang. Bahkan setelah mencoba beberapa kali, Belinda tidak bisa menghubungi David. Akhirnya, Belinda pergi menjemput Evan sendiri. Akhirnya pada jam 12:15 siang, Belinda berhasil menghubungi David yang segera pulang ke rumah untuk bersama Evan. Belinda berangkat sekolah lagi untuk menghadiri pertemuan sekolah di mana Belinda tinggal di sana sampai jam 3:20 sore. Belinda akhirnya sampai di rumah sore hari. Belinda sangat lelah sehingga dia naik ke lantai atas untuk beristirahat. David membawa Evan ke taman dan menjalankan beberapa tugas. Tapi ketika David dan Evan kembali ke rumah sekitar jam 5:35 sore, David memperhatikan sesuatu yang meresahkan. Pintu gerbang terbuka lebar dan panel kaca di pintu rusak. Takut ada penyerangan rumah, David berlari ke seberang jalan bersama Evan untuk mencari bantuan dari tetangganya, Mike Ruggerio. Ketika Mike bergegas kembali bersama David,
Mike tidak masuk ke dalam rumah David dan Belinda karena gonggongan agresif anjing mereka Saka, sehingga David memasuki rumah itu sendirian, melalui gerbang belakang dan berlari ke atas menuju kamar tidur utama, di mana pemandangan mengerikan menantinya. Istrinya yang sedang hamil Belinda sedang terbaring tidak bernyawa dalam bilik lemari. David yang hancur segera menelpon 911 dan mencoba menyelamatkan Belinda dan bayinya yang belum lahir, seperti yang diinstruksikan oleh operator. Somebody's broken into my wife has been shot. I just walked in, my wife, I believe she's been shot. It's got blood everywhere. Okay, sir, is she breathing? Her brain is on the floor. I think she's already dead. She's 8 months pregnant. For her to have a pulse. Yeah, she doesn't have one. We got a baby though, right? Right. Okay. But I You don't. know how to do CPR? Yes. Okay, I want you to do CPR for that baby. Okay. Okay? Yes. Are you doing CPR for me? She's gone. Okay, well let's see if we can use her, okay, for the baby. Tapi sayangnya sudah terlambat. Polisi dan para medis bergegas ke rumah keluarga Temple. Tapi ada satu masalah. Anjing Saka tidak mengizinkan orang masuk. Saka dikenal sebagai anjing penjaga paling ganas di lingkungan tersebut. Dan orang-orang menghindar bila berpapasan dengannya. Bahkan ahli spesialis hewan tidak bisa menenangkannya. Karena tidak ada pilihan lain, polisi baru saja bersiap untuk menembak Saka. Ketika David muncul dan membiarkan mereka masuk ke dalam rumah. Ketika polisi masuk ke dalam rumah, mereka melihat tanda-tanda yang menunjukkan adanya perampokan. Kaca di dekat kenop pintu pecah dan beberapa benda di ruang tamu dipindahkan. Di lantai atas, polisi menemukan Belinda terbaring tengkurap dengan luka besar di belakang kepalanya. Analisis lebih jauh menunjukkan senapan kaliber 12 sebagai senjata pembunuhan. Penggeledahan menyeluruh di rumah menunjukkan 2 senapan, tetapi tidak ada senjata yang menyerupai senjata pembunuhan ditemukan. Apa yang meresahkan polisi adalah perampokan ini terjadi di siang hari bolong, ketika jalan-jalan di kota Katy penuh dengan remaja berjalan-jalan dan orang-orang berjalan-jalan dengan anjingnya. Saat polisi menyelidiki TKP lebih cermat, ternyata ada beberapa hal yang tidak beres. Polisi sampai dengan kesimpulan mengejutkan bahwa perampokan tampaknya direkayasa. Jika kaca di pintu belakang dipecah untuk membuka pintu, pecahan kaca seharusnya tergeletak di depan pintu. Malah kaca berserakan ke samping ruangan. Sudut ini hanya mungkin terjadi jika pintu sudah terbuka. Ketika kaca pecah, petunjuk lainnya adalah televisi besar yang tergeletak miring di lantai masih terpasang. Dari cara meletakkan televisi, tampak terlalu hati-hati untuk dilakukan oleh perampok. Beberapa laci dibiarkan terbuka, namun isi di dalamnya tampak tidak terganggu. Di kamar tidur utama, kotak perhiasan Belinda dibiarkan tak tersentuh di atas meja rias. Juga ada nampan yang berisi cincin kawin emas David, rantai emas yang tebal, jam tangan emas, dan cincin emas kejuaraan konferensi David. Tidak satu pun yang diambil. Perhiasan emas yang dikenakan Belinda juga dibiarkan utuh. Detektif mulai menyadari bahwa sebenarnya tidak ada barang berharga yang hilang, memperkuat teori polisi mengenai perampokan yang direncanakan. Ada petunjuk lain yang meningkatkan kecurigaan polisi. Saka, anjing pengawas terkuat dan paling galak di masyarakat, sangat tenang dan diam sepanjang sore ketika pembunuhan itu terjadi. Tidak ada seorang pun di lingkungan tersebut yang mendengar Saka menggonggong sampai jasad Belinda ditemukan. Hasil autopsi mengungkapkan petugas dapat mengambil selongsong peluru utuh dari tubuh Belinda.
Peluru itu milik peluru 12 gauge double out buckshot. Senjata ini biasanya digunakan untuk berburu rusa dan di Amerika digunakan untuk pertahanan diri. Polisi tidak bisa menemukan senjata pembunuhan itu, meskipun telah dilakukan pencarian ekstensif. Polisi juga tidak menemukan sidik jari atau bukti DNA di TKP. Hari-hari berlalu dengan tanpa petunjuk baru. Polisi mulai fokus pada suami korban, David Temple. Pada hari pembunuhan, David dibawa ke kantor polisi, di mana pernyataannya diketik dan tidak direkam. Menurut pernyataan David, Belinda pulang ke rumah jam 3:45 sore, dan dia pergi ke lantai atas untuk berbaring. David mengatakan, ketika Belinda sedang di atas, saya membawa anak saya ke taman, kemudian ke toko kelontong di Home Depot. David gagal menjelaskan dengan tepat aktivitas dan pergerakannya ketika di taman. Detektif memperhatikan hal yang aneh selama wawancara ini. David tidak memiliki darah di tangan dan pakaiannya, meskipun dia sudah duduk di dekat istrinya yang sudah meninggal, dan sudah mencoba untuk menolong Belinda dan bayinya yang dikandung Belinda setelah melakukan panggilan 911. Detektif masih memasukkan David dalam radar, tapi David mempunyai video alibi yang kuat. David terekam dalam kamera CCTV di toko Brookshire Brothers dan di toko Home Depot. David dan keluarganya dibuat frustasi karena detektif mencurigainya tanpa bukti apapun. Biasanya kasus pembunuhan yang dicurigai adalah orang-orang terdekat. David dan keluarganya memutuskan menghubungi pengacara, Paul Looney, untuk mewakili David dalam penyelidikan. Pada tanggal 15 Januari tahun 1999, 5 hari setelah pembunuhan Belinda yang mengerikan, detektif akhirnya menemukan terobosan. Alexander dan Linda Roberts dengan ketiga anaknya tinggal di belakang rumah keluarga Temple. Menurut anak Roberts yang masih kecil, pada hari pembunuhan Belinda, mereka sedang menonton Dr. Dolittle setelah pulang dari sekolah, ketika mendengar suara keras dari luar yang menyerupai suara tembakan. Dengan mengetahui adegan dalam film, ketika anak laki-laki tersebut menggambarkan suara tersebut, polisi dapat menentukan dengan tepat waktu tepatnya pembunuhan terjadi, jam 4:35 sore. Sekitar waktu itu, David sedang berada di toko Brookshire Brothers, di mana CCTV menangkapnya jam 4:32 sore. David dan Evan terlihat lagi di rekaman CCTV di Home Depot sekitar jam 5:14 sore. Ini membuktikan alibi David. Detektif tidak punya pilihan dengan mengeluarkan David dari daftar tersangka. Detektif malah mengarahkan perhatian mereka ke lingkungan rumah keluarga Temple. Satu orang yang menarik perhatian detektif adalah Riley Joe Sanders, seorang remaja yang tinggal di sebelah keluarga Temple. Riley belajar di SMA Katy dan juga menghadiri beberapa kelas pendidikan khusus Belinda. Riley sering bolos sekolah untuk berkumpul dengan teman-temannya dan merokok. Belinda sudah melaporkan ini kepada keluarganya, sehingga Riley kehilangan haknya untuk mengemudi mobil. Polisi curiga Riley mungkin dendam dengan Belinda yang memicunya melakukan pembunuhan. Riley bahkan sudah bicara dengan wartawan berita setelah pembunuhan tersebut dan berbagi pemikirannya. Riley mengklaim dia masih di sekolah ketika pembunuhan terjadi, tetapi hal ini dibantah oleh teman sekolahnya. Polisi tidak bisa menjelaskan bagaimana remaja laki-laki 16 tahun bisa membawa senapan besar tanpa diperhatikan orang di siang hari bolong dan melewati anjing ganas, Saka, dan membunuh Belinda hanya untuk balas dendam.
Tanpa bukti kuat, polisi mengeluarkan Riley dari daftar tersangka. Penyelidikan terhenti. Pembunuhan itu menjadi kasus dingin. Sampai dibuka kembali bertahun-tahun kemudian, ketika kasus Belinda dibuka lagi tahun 2004. Teman-teman David dan Belinda ditanyai dengan ekstensif untuk menemukan jawaban. Teman-teman Belinda melukiskan gambaran ketegangan pernikahan dengan David dan Belinda memburuk setelah kelahiran Evan. Salah satu teman pasangan ini mengatakan David memanggil Belinda gemuk, memukul pantatnya, dan Belinda merasa terluka dengan perkataan David. Belinda juga khawatir mengenai waktu ketika David pergi dari rumah. Belinda curiga, mungkin sesuatu sedang terjadi. Belinda berharap ada alasan yang baik mengapa David tidak pulang tepat waktu. Informasi ini sangat penting, mengingat fakta bahwa pada tahun 2001, hampir 2 tahun setelah kematian Belinda, David menikah lagi dengan mantan kolega dan guru di SMA tempat David melatih. Polisi menanyai rekan kerja David. Salah satunya adalah Quinton Harlan, yang juga pelatih sepak bola. Polisi bertanya kepada Quinton, seberapa sering David berbicara dengan Anda tentang pergi ke happy hours? Quinton menjawab, sering. Polisi menanyai Quinton, di mana lagi David pergi? Quinton menjawab, ke bar, klub tari erotis, dan itu adalah ide David. Waktu berlalu, hubungan David dan Belinda memburuk. Teman-teman mereka mengatakan ada satu kejadian di mana Belinda dan David berhenti berbicara satu sama lain selama 6 minggu. Belinda membagi kekhawatirannya bahwa David tidak sebahagia itu ketika Belinda membicarakan tentang bayi perempuan yang akan menjadi bayi mereka. Quinton lah yang menjawab alasan keengganan David menerima bayi itu. David Temple berselingkuh dengan wanita lain. Yang lebih mengejutkan lagi, itu adalah wanita yang sama yang kemudian dinikahi David setelah kematian Belinda. Mari kita kembali ketika David pertama kali bertemu wanita misterius ini pada tahun 1998 yang menimbulkan kecurigaan penyelidik dan masyarakat. Pada musim gugur 1998, ketika David berpapasan dengan guru kelas 9 yang baru di sekolah menengah, di mana David bekerja. Namanya adalah Heather Scott, seorang wanita muda yang cantik dari Little Rock, Arkansas. Setelah guru berkumpul bersama setelah jam sekolah, jelas bagi semua orang bahwa David semakin dekat dengan Heather. David makin sering mengunjungi kediaman Heather. Segera cinta segitiga berkembang antara David, Heather, dan Quinton. Quinton meskipun sudah menikah saat itu, mengaku telah pernah mencium Heather. Namun David melangkah lebih jauh dengan menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Heather. David bahkan bertanya kepada Quinton, apa niat Quinton terhadap Heather. Parah guys, sama-sama sudah punya istri, selingkuh memperebutkan satu wanita. Saudara kembar Belinda, Brenda, mengunjungi rumah pasangan ini pada tanggal 27 Desember 1998 untuk merayakan ulang tahun mereka yang ke-30 bersama. Brenda menggambarkan hubungan Belinda dan David itu kering dan tidak nyambung. Beberapa hari sebelum ulang tahun Belinda, David mengatakan ingin pergi berburu di malam tahun baru. Berita ini benar-benar menghancurkan Belinda. Tetapi ketika polisi menggali lebih dalam, ternyata David menghabiskan tahun baru bersama selingkuhannya Heather. Bahkan dalam acara pemakaman Belinda, David bertanya kepada Quinton tentang kabar Heather. Pada tanggal 14 Februari tahun 1999, 34 hari setelah Belinda terbunuh, David mengirim lusinan bunga mawar kepada Heather pada hari Valentine. Pada suatu kesempatan,
Quinton bertanya kepada David, apakah dia ingin menemukan pembunuh istrinya? Yang dijawab acuh tidak acuh oleh David. Apa bedanya? Itu tidak akan membawanya kembali. Ketika potongan itu mulai terangkai, sebuah gambar muncul dari pembunuhan berdarah dingin ini yang bertujuan menghapus masa kini demi mendapatkan masa depan. David dikenal suka mengejar kemenangan, dan saat itu Heather adalah pialanya. Pada bulan November tahun 2004, David ditangkap karena dicurigai dalam pembunuhan istrinya. Pada tahun 2007, juri memutuskan David bersalah atas pembunuhan dan menghukumnya hukuman penjara seumur hidup. Sayangnya, pengadilan tertinggi Texas membatalkan hukuman ini karena jaksa tidak bisa mengumpulkan cukup bukti untuk mendukung keputusan mereka. David sekali lagi diputuskan bersalah pada bulan Agustus tahun 2019 karena membunuh istrinya dan anaknya yang belum lahir. Kali ini, juri tidak dapat memutuskan hukumannya dan kasus ini dinyatakan batal. Pada sidang selanjutnya, proses terhenti karena adanya pandemi COVID-19. Pada tahun 2023, persidangan dilakukan kembali. Penuntut dipimpin oleh pengacara yang sangat terkenal, Kelly Ziegler, dengan bukti kuat dan kesaksian dari orang-orang yang mengenal David dan Belinda. Kelly berjuang untuk mendapatkan keadilan. Ada bukti yang tak terbantahkan bahwa David berada hanya 9,5 km dari rumahnya bersama putranya Evan. Tak lama setelah jam 4:30 sore, pada hari Belinda terbunuh, ada juga bukti dari 3 anak sekolah yang tinggal di belakang pagar rumah pasangan itu, bahwa mereka mendengar suara tembakan tak lama setelah jam 4:30 sore. Belinda Temple baru saja menginjak usia 30 tahun ketika terdakwa David mengambil senapan dan menaruhnya di belakang kepala Belinda dan mengeksekusinya. Setelah 2 minggu, juri menjatuhkan hukuman seumur hidup untuk David Temple yang kini berusia 54 tahun. Istri kedua David, yaitu Heather, menceraikannya pada tahun 2019 di tengah proses persidangan. Tetapi putranya Evan yang sekarang berusia 23 tahun, yang oleh jaksa disebut sebagai korban yang sebenarnya, masih percaya ayahnya tidak bersalah. Evan patah hati ketika ayahnya dihukum seumur hidup. Saudara laki-laki Belinda, Brian Lucas, yang hadir selama proses persidangan mengatakan pada David, "Kamu tercela. Aku ingin kamu memikirkan hal ini setiap hari di sepanjang sisa hidupmu." Butuh waktu beberapa dekade untuk memenjarakan David Temple. Setelah 24 tahun, keadilan berhasil ditegakkan. Bagaimana pendapat kalian guys tentang kasus ini? Tulis di kolom komentar ya. Ambil pelajaran positif dari setiap kasus dan buang jauh-jauh cerita kekerasan yang ada di dalamnya. Berikan subscribe buat kalian yang belum subscribe channel ini. Terima kasih buat subscribe-nya ya. Berikan juga like, tekan loncengnya untuk cerita yang lain.